STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita mendung. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendengapi kepada kita yang kesehatan dan mendengapi kepada kita yang kesempatan sehingga jeda bersualam dalam acara interaktif kita yang menggunakan bahasa hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan yang kau ikut kali dah sebutkan hadis dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang kisah Ashabul Ukhdud, di mana ni bawatian dan daripada orang-orang yang mempertahankan agama, pertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibakar oleh raja yang ni bawatian dirajaan sebagaimana kali dia sebutkan ingin agar manusia disembah haji, namun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni bawatian tetap bersikukuh di atas keimanan sampai disiksa oleh rajaan sampai orang yang meninggal. Jadi kisah haji kali dia sebutkan ya di pertemuan yang kau ikut. Jadi insyaAllah di malam berbahagianya kita akan tercop pada buah faedah yang berkaitan dengan hadis yang kali kita yang baca malam lepas. Jadi karena hadisnya agak panjang, jadi lun tuan rasa nak baca alih kasih dengan pembacaan di malam yang kau ikut. Jadi di malam yang berbahagianya kita akan tercop faedah tentang dari hadis yang kali kita baca. Jadi di faedah yang kejitnya cok daripada hadis tersebut ya. Yang pertama adalah tentang orang hendaknya mereka bersemangat untuk belajar di usia yang ubud, di usia yang mentang muda. Jadi dari kisahnya ketika tukang sihir ni bawa tiang ke Tuhan dah, maka dilekelah baraja yang rajanya di mana yang mengaku sebagai Tuhan agar didatangkan sirah nu'mid ataupun untuk dipenuh daripada sihir kepada Namayan. Dia memahamkan kepada kita bahawa saji belajar di usia yang muda, belajar di usia yang kecil di waktu ubud yang adalah sesuatu yang sangat-sangat utama. Karena berbeza sirah orang belajar di waktu ubud ke tempat daripada orang yang di atas ketaatan, ke tempat di ilmu agama yang akan berbeza dengan orang yang belajar di waktu tua. Jadi pepatah yang menyebutkan bahwasanya belajar di waktu ubud bagaikan mengukir di atas batu. Jadi betul-betul tahan lama lah punya bahasa kita. Adapun ketika kita ketua dan belajar bagaikan mengukir di atas air. Jadi terkadang cepat ada. Namun baik petah semangat. Tidak orang jut sin menjadi sirah ulama meskipun yang akan belajar di waktu yang kedua. Jadi belajar di waktu tua yang gak sit belum belajar di waktu ubud yang pihak namun tentu pihak yang belajar di waktu ubud disebabkan karena apa? Karena di bawah waktunya memang pikiran namanya ubud luar biasa memang. Karena disibukkan dengan hal-hal yang lain. Contoh misalnya orang tak belajar di usia yang kedua, kadang-kadang nak pikiran-pikiran lain. Kadang tengah belajar, tengah kemapai. Kan habis berkira mau atau kahana yang kahana haji. Dengan terkadang membuat buyar sebagian daripada urungan. Jadi para ulama kita
Sehingga betul-betul fokus tentang pengajaran terhadap anak mid, karena anak yang kelak akan menjadi dari pewaris estafet daripada keilmuan. Itu yang tak ajar anak tak berbuat daripada anak mid di rumah. Yang sungguh keutamaan ledah. Itu baik bertuasa dok ada yang baik lemah lah, cuma anak ada mengajar baik. Karena sungguh anak yang kelak akan jadi pemegang estafet selanjutnya di generasi yang akan datang. Sehingga para ulama dia sebutkan dari sebagian salaf, nah tidak orang bisa apa salah ulama yang salah luntuan yang bernama Imam Ahmad, mungkin bagian wahai Imam Ahmad pemboron disibukkan ruangan animit. Jadi Imam Ahmadnya lah siro ulama hadis. Kalau orang wahai Imam Ahmad puji rono sibuk dengan animit. Dia rohan pebut urun Tuhan mendapat. Maka kalau Imam Ahmad ni imron wahai orang depu. Sungguh urungnya itu namanya yang kelak akan menjadi generasi menjadi ulama selanjutnya di mana mereka mengajarkan daripada ilmu kepada manusia ala kurung yang kedua, maka diurungnya lebih mungkin kan ali. Jadi Imam Ahmad betul-betul fokus pendidikan terhadap anak midnya. Jadi menulah para ulama gitu. Memang betul-betul fokus dan menurut kalian daripada ibunda mereka gajah daripada anak gajah daripada anak-anak kan untuk menimba daripada ilmu, sehingga Allah Azza wa Jalla bukakan ilmu yang sangat luas kepada orangnya. Jadi yang pun leh kita yang cok faedah di tiro orang ci hendaknya mereka bersemangat ajarkan daripada anak ilmu agama. Pernah ayat pendek, pernah Fatihah, yang pahalaan mendung, pernah cerabut. Karena ketika main kelak ninggai tengok jadi ibadah kepada Allah. Bulan jina aning ilmu, kemudian diajarlah manik maka pahalanya akan terus kepada kita. Di baik sampai Fatihah atau baik sampai jangan terkadang payah tajuk baru ujuk nat karena tayang mana ada yang malai dia, sungguh sangat memalukan. Lebih baik dan lebih utama untuk tak ajarkan kedua deh. Baiknya yang pun. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang jadi yang cok dari hadis yang kalian tanya baca adalah bahwasanya hidayah yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berikan kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi di anak min di bawah pengasuhan raja yang mengaku sebagai Tuhan, kemudian di bawah pengawasan dari tukang sihir. Namun Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada anak mayaknya. Sehingga anak mayaknya dikenal dan menjadi kebaikan. Sehingga akhirnya tinggalkan daripada penyihir, tinggalkan daripada raja yang mengaku sebagai Tuhan, sehingga jih pun akhirnya menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tetap kokoh di atas keimanan tersebut sampai dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menulah hidayah Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Punya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang orang cintai. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kadang orang torat wangan kekufuran torat wangan hal yang agak nama Allah beri hidayah, dan kebalikannya terkadang orang yang dia sangat dekat dengan Islam Allah Azza wa Jalla beri hidayah sehingga dia meninggal di atas kekufuran sebagaimana Abu Talib torat orang Islam ya. Bahkan gebela dalam Islam dan gebela Nabi alaihi salatu wasallam. Namun ketika Allah nak beri hidayah maka dia mati di atas kesyirikan. Dia mati di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya yang kita tanya petik dari hadis yang kali tanya baca
adalah tentang adanya karamah para wali. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Subhanahu wa taala ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak takut, mereka tidak bersedih. Mereka lah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikenal wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang malim, orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang jauh daripada amal kebaikan yang ia lakukan, dan yang pegang adalah sesuai di atas ilmu sebagaimana yang dari Al-Quran dan dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi para walian memiliki dari karamah. Di wali Allah yang memiliki daripada karamah. Dan karamah itu kanlah membuktikan bahawa sejati orang ketika ada karamah, berarti yang lebih mulia kan. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Jadi terkadang anak saudara wali Allah kan memang anak karamah. Namun ketakwaan dan ketaatan yang kepada Allah yang lebih elok. Tentang yang lebih utama, meskipun terkadang daripada sirah daripada wali Allah Subhanahu wa taala yang dia daripada karamah yang bila Allah. Jadi intinya kemuliaan sirah orang yang terletak pada takwa, kan terletak pada karamah yang yang miliki. Sehingga Syekhul Islam rahimahullah taala beliau menyebutkan contoh bahawa saja para tabi'in yang lebih elok karamah dari para sahabat. Ini pertanyaan pukul para tabi'in lebih mulia dari para sahabat Nabi. Tentu jawaban jika tentu para sahabat lebih mulia. Yang nanti sebahagian para tabi'in karamah yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hana mulia, lebih mulia daripada orang yang lebih karamah tentu lagi. Jadi intinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat orang di sisi Allah Azza wa Jalla. Pun karamah yang diberi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan saya. Jadi tayang Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini tentang daripada karamah para wali. Pada makin karamah lah sesuatu yang keluar daripada kebiasaan manusia dan dikenal dengan karamah. Dan perlu ada pemandum bahasa dalam kisah yang disebutkan bahasa nama yang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan daripada haji. Jadi luar biasa Allah Azza wa Jalla terima daripada doa haji ketika orang sakit, bagaimana disebutkan dalam hadis, roban mayan kemudian imeh hadiah. Dikenal oleh orang yang sakitnya nyopat hadiah. Bila orang izin pun sembuhkan lu. Maka kan bahasa yang menyembuhkan kalun, namun yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Allah Azza wa Jalla sehingga Allah pulih daripada penyakit orangnya. Begitu juga ketika raja ni bawa dia yang kabungi. Bengih tak ada pun yang kaya pegat lain mayan. Luar biasa yang berokon, orang dimengaku bahawa saji rajaan sebagai Tuhan, le urung-urung. Namun ketika daripada mayan yang diajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, hingga daripada urung-urung yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah dia. Dibengihlah rajaan karena diperintahkan bahan mayan untuk kembalilah kepada agama Jawa itu, agama apa agama yang semah daripada rajaan. Bukan di bawah dia, mayan haitim tetap di atas keimanan sampai selanjutnya raja yang bengih diperintahkan kepada bawahan untuk iman mayan yang di gunung mulai pegang apabila haji itim kembali kepada agama awal maka boleh apabila ganti yuk. Kemudian mayan lagi doa Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala cukupkan dia dari bawahan-bawahan rajaan sehingga di bawah dia berguncanglah daripada gunung sehingga rendah bawahan-bawahan raja dan ji selamat. Kemudian iwala raja pegah bahawa ji ni bawah dia sehat mentah sehingga raja api diperintahkanlah kepada bawahan ji untuk yumelan macam dengan laut dia. Boleh yume dengan laut. Maka kalau raja apabila ji yang kembali maka nak boleh puas wasal mana apabila item kan dilah lam laut. Dalam doa dalam Allah lain mayan. Allah terima dalam doa haji. Apa yang saya sebutnya
tenggelam dan mati mendung seluruh daripada bawahan raja ataupun mukminin selamat. Ialah karamah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada namanya yang mulia. Jadi sebagaimana dia sebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini tentang adanya karamah. Dan karamah adalah yang dinukilkan dari para ulama kita, letak nukilan-nukilan yang disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang permasalahan karamah. Namun perlihatnya untuk pemandum bahwasanya sirah orang hendaknya mereka bisa membedakan tahikun karamah dan tahikun bukan karamah. Apabila dari orang yang bertakwa kepada Allah, dari orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang yang bertauhid kepada Allah, yang menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kerana hal-hal di luar kebiasaan manusia, maka adalah karamah yang bila Allah kepada kalian. Namun apabila orang hanya bertakwa kepada Allah, orang yang ingkar terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang hanya melakukan ketaatan kepada Allah, hal yang aneh, maka yang disebutkan oleh para ulama tidak lebih daripada macam ataukah salah sabar daripada macamnya. Yang pun bisa saja yang sihir. Dan yang dinukilkan oleh para ulama kita tentang Al-Aswad Al-Ansi ni bawa yang di Yaman. Ia mengaku sebagai Nabi setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutus daripada janji untuk mengecek daripada berita. Jadi ketika orang kumpul ingin dibahas mesti untuk perlu daripada Nabi palsunya, ia langsung hidup dia karena jin yang menyampaikan kepada haji. Wasaji muno. Nyo di luar kebiasaan, namunnya mereka hajinya sihir. Adakah terkadang sesuatu yang keluar daripada kebiasaan, namunnya sebagai fitnah. Tengok betul akidah tengok tengok. Sesuai dengan apa yang berkali Nabi, contoh haji lagi Dajjal. Dajjal luar biasa hal yang aneh yang imeh. Namun yang Dajjal yang lakukan. Dajjal yang lakukan adalah fitnah bagi kita. Dia tetap ada gini, dia adalah tira orang kafir. Dan yang kelima, sesajanya adalah penghinaan. Sekarang terjadi hal yang aneh, punya merupakan penghinaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang tersebut. Contoh aja kisah Musailamah Al-Kadzab, di mana ni bapak tanya tur daripada sebagian orang bagi, kemudian dikut wahai Nabi, ya Musailamah berharap Nabi, jika Nabi belajarlah sirah pendusta, sirah orang kafir. Dia mengaku sebagai Nabi je setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum wafat Nabi je, mereka mulai mengaku sebagai Nabi. Di pegah ada bahawa saji di Madinah Nabi iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila geludah bayi yang tadinya iji masih menjadi tabung. Makanya sumur yang kadabu izin geludah heron sodepu tamah glihilam dokam tamah dari iyan lo. Kai ludahlah. Akhirnya air tersebut menjadi busuk. Dan main namanya Bang Musailamah Al-Kadzab. Dia namanya god lebat ikun wahai Nabi ke lepa pengikut Musailamah di Madinah ada Nabi aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada yang sidro nak mit. Namanya anak gosap oleh Nabi, maka Allah Azza wa Jalla anugerahkan kan namanya. Tempat namanya ikale pengikut Musailamah Al-Kadzab. Nyo namanya ji lebat dah wacin gosok eron tiga tu tamaga makai gosok lah lem film an kadzab pun mayan tinggal yang pun budak langsung bawa dia. Jadi inilah penghinaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabi palsu. Jadi sebagaimana dia sebutkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya karamah dan karamah yang diberi Allah Azza wa Jalla kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sesuatu yang keluar daripada kebiasaan manusia. Apabila datang daripada orang yang bermaksiat kepada Allah, datang dari orang yang buruk, datang dari orang yang dari Ahlul Ta'at, tidak lepas daripada
lehal imma yang dari sihir ataukah yang dari fitnah, ataukah yang ketiga adalah penghinaan yang bila Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang faedah yang kelih yang jadi cocok. Yang faedah yang keput yang jadi cocok dari hadis yang kalih dia sebutkan tentang hiburan bagi kita yang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ketimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Di orang-orang sebelum dia sebagaimana kisahkan di Nabi alaihi salatu wasalam na orang jekeun rona ni yakini ikali rajaan ni bawa dia ron ni yakini lo sebagai Tuhan ikali rajaan ni bawa dia, maka diurunyo bukan han dan tetap dia yakini bahawa saja Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan don. Sehingga bunyilah rajanya kemudian icok aja iplah oleh orang. Kemudian datangkan ulama ilmu. Datangkan ulama ilmu. Yukulum hal yang sama. Han dia. Sehingga iplah oleh sehingga meninggal. Kemudian ketika manusia yang bawa dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lihat daripada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan darjah yang akan menjadi panik yang berukun pada-pada berotok yang beriman kepada Allah nyuka mandumlah lihatlah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Darjah yang panik dan dipakat urunji orang yang beriman kepada Allah untuk kembalilah kepada kufran haitem terus. Tapi ni bawa dia diukulah parit apa dan dibawa dia dipudai apa dalam paritnya. Orang yang hantar beriman itik menolak apa. Orang yang hantar beriman itik menolak apa. Orang yang hantar beriman mendung kepada rajaan. Orang yang hantar yakini rajaan sebagai Tuhan itik menolak apa. Namun orang ni bawa dia mereka telah teguh imanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini maksudnya Allah Azza wa Jalla adalah ilah, adalah Tuhan yang disembah. Sehingga orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada rajaan, beriman kepada Allah sehingga mandum baik namun dalam pun. Sehingga disebutkan bahawa saja daripada sirah orang ina yang anak ni bawa dia anak yang mendau budan. Anak yang mendau budan ni bawa dia. Dia ragu-ragu ke grup kubek lah pun. Kalian namakan wahai maklun dalam keadaan namakan cek dah. Bayi ibu khabar jadi para ulama sebutkan bahawa saja bayi yang berkhabar yang hanya lehro yang pertama lah namanya ikan bak mak ini bawa dia wahai mak ni sabar sungguh orang berada di atas kebenaran geruplah lah apa kemudian itilah lah apa kemudian le bawahan rajaan. Adapun yang kedua Nabi yang berkhabar adalah Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Yang ketiga bayi yang berkhabar adalah dalam kisah Jurid, di mana Jurid ni bawa dia yang tengah solat kag muhilima kisah haji lagi muhilima yang ni bawa dia dengan solat sunat muhilima maka yang sambung daripada solat ke melehnya hek muhilima luar cubitlah mak yang kemudian doa lah agar Juridnya ubu malih. Jadi para ulama sebutkan menjawab daripada yang panggilan mak dia lah sebuah kewajiban. Dia macam salat wajib tak terlanjurkan daripada salat wajib, namun kadang apabila yang salat daripada salat sunnah maka memang mak ada kata terdesak dah. Maka lebih baik untuk tanya apa dah batalkan salat kemudian tak jawab daripada apa yang diinginkan le mak dia daripada salat wajib tak terlanjurkan daripada salat wajibnya yang disebutkan oleh para ulama dari kisah Jurid. Ini bawa dia daripada sirah orang yang hamil dalam keadaan mayat anak ayah. Nama soya jadi tuklah orang ya ada yang buat originalnya so ya mayat yang makai perhati Jurid. Jurid ni bawa dia adalah sirah ahli ibadah, sirah orang malim datang. Sirah ahli ibadah, sirah orang malim datang. Dituduhlah sajian adalah menghamili sirah original yang anak yang nikahi. Kau yang biasa ibadah kau buat apa nampak ibadah ipok nampak ibadah kan atas bukan tuduhan yang dituduhkan oleh perindang yang padahal Jurid anak pernah melakukan lagi. Jadi ketika
Orina yang melahirkan, kajuri kerja abang nama yang dia yang kas pon hari bos haji lah ni pengembala, anik pengembala. Jadi orina yang kepegat persiapan dengan pengembalaan. Kuan wangan jurid rahimahullah taala. Jadi ini di antara pada buah faedah yang kita cok dari hadis yang kalian baca tapi jadi faedahnya oleh dah. Namun mengingat pada pikir habis, jadi saya cukupkan dengan pada buah yang kalian sebutkan, dan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya saya akan baca hadis selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabah. Baik, saya cukupkan mentang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.